Kalau Mbak Warai. Loh, siapa yang akan presentasi? Loh. Permisi izin share screen. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan presentasi hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Yang akan presentasi kelompok Anggun. saya, kelompok 4. Anggun ya? Oke. Anggun saya jadikan host ya Mbak ya. Silakan teman-temannya yang mau share screen dijadikan co-host. Sudah, Baik Ibu. silakan monggo, silakan dimulai presentasinya. Baik. G. Oke, baik, saya mulai presentasi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang terhormat Ibu Robiatul Adawiyah selaku dosen pengampu mata kuliah kombinatorika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kombinasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Anggun Brilliantri Apsari dengan akhiran NIM 074. Saya Aufa Marsya Ismi Kalista dengan akhiran NIM 020. Nanda. Saya Imam Bilgis Atsauri dengan akhiran NIM 104. Saya Muhammad Rifki Anwar dengan akhiran NIM 114. Saya Muhammad Yusuf Abdiansyah dengan akhiran NIM 120. Saya Muhammad Rizky Dwi Saputra dengan akhiran NIM 125. Saya Ananda Hapsari Dewi dengan akhiran NIM 142. Baik, materi yang pertama yaitu definisi. Kombinasi dalam matematika adalah konsep yang merujuk pada cara memilih sejumlah objek dari kumpulan objek yang lebih banyak ini, maaf salah, bukan lebih besar tapi lebih banyak tanpa memperhatikan urutannya. Jadi dalam kombinasi ini urutan tidak dipentingkan. Yang penting itu pilihan objek itu sendiri. Berbeda dengan materi sebelumnya yaitu permutasi. Kalau pada permutasi itu urutan sangat diperhitungkan. Next. Nah, di sini ada analoginya. Yang pertama kita balik dulu ke permutasi. Jika ada
contoh, misalkan Imam ingin menyusun 2 buku pada rak dari 3 buku. Nah, kalau menyusun kan urutannya itu diperhatikan. Jadi buku A dan buku B itu tidak sama dengan buku B dan buku A. Nah, kalau kombinasi itu A dan B itu sama saja dengan B dan A. Jadi pada kombinasi ini hanya memilih, tetapi urutan itu tidak dipentingkan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus kombinasi. Nah, kombinasi itu biasanya dilambangkan dengan huruf C untuk kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, kombinasi itu dilambangkan C, N, R, dibacanya kombinasi R dari N. Secara sistematis, rumus kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda itu dinyatakan sebagai berikut. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Dengan N-nya itu banyaknya unsur seluruhnya dan juga R-nya itu banyak unsur yang dikombinasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat-sifat kombinasi. Untuk sifat yang pertama yaitu tidak memperhatikan urutan. Nah, seperti definisi tadi, kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Jadi, misalnya contoh susunan A, B, dan BA, ini dalam kombinasi disebut sama. Tapi dalam permutasi, ini ada A, B, dan BA ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang kedua, lawan dari permutasi. Permutasi adalah lawan dari kombinasi, karena permutasi memperhatikan urutannya. Yang ketiga, pengulangan diperbolehkan atau tidak. Kombinasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu pengulangan diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Untuk yang keempat, perhitungan peluang. Kombinasi digunakan untuk menghitung peluang dan mencari jumlah total kemungkinan dari suatu kejadian. Yang terakhir yaitu menentukan keputusan. Kombinasi digunakan untuk menentukan keputusan dari beberapa pilihan yang tersedia. Next. Oke, jadi yang selanjutnya ini ada kombinasi untuk kasus yang khusus. Ada 4 kasus. Yang pertama ini kombinasi ketika R itu sama dengan 0. Jadi kombinasi C, N,0 ini menunjukkan jumlah cara memilih 0 objek dari N objek. Nah, secara konsep hanya ada satu cara untuk tidak memilih objek apapun. Nah, sehingga dinotasikan sebagai C sama dengan N,0 sama dengan 1. Ini sebenarnya penjabarannya bisa saya tulis gimana ya? Pesanan ketahuan kan video orang pesen barang ini dari video kita yang mana, itu bisa gue screenshot, gue kasih brandnya. Terus kadang kalau pas terakhir udah kerjasama udah selesai, gue bilang makasih. Mohon maaf karena tidak bisa ditulis, saya jelaskan aja ya. Jadi kan R-nya itu sama dengan 0. Nah, kan kalau rumus kombinasi itu C, N, R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurangi R faktorial, begitu ya. Nah, karena R ini sama dengan 0, maka rumusnya menjadi C, N, 0 sama dengan N faktorial per 0 faktorial N dikurangi 0 faktorial. Nah, jika dijabarkan menjadi N faktorial per 0 faktorial N dikurang 0 faktorial 0 dikurang faktorial tadi kan N faktorial. Jadi N faktorial per N faktorial itu sama dengan 1. Gitu. Paham teman-teman? Lanjut untuk yang kasus kedua yaitu ketika R itu sama dengan N. Jadi kombinasi C, N, N ini menunjukkan jumlah cara memilih semua objek dari N objek. Nah, dalam hal ini juga ada satu cara untuk memilih semua objek. Jadi sehingga C ini sama dengan N, sama dengan 1. Caranya sama seperti yang R sama dengan 0 tadi, cuman ini bedanya R sama dengan N gitu. Jadi
N faktorial per N faktorial dikali N dikurangi N faktorial. Nah, kemudian N faktorial ini per N faktorial, N kurang dari N kurang N faktorial kan 0. 0 faktorial kan 1, jadi tinggal N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1. Bisa dipahami? Nah, untuk kasus yang ketiga ini, kombinasi C, N,1 dan C, N negatif kurang 1. Yang pertama, C, N,1 ini menunjukkan jumlah cara memilih satu objek dari N objek. Nah, hasilnya sama dengan jumlah objek itu sendiri, karena setiap objek itu dapat dipilih satu per satu. Maka dinotasikan jadi C, N,1 sama dengan N. Penjabarannya sama ya, kayak yang tadi, cuman diganti aja R-nya itu jadi 1. Kalau teman-teman operasikan kalau teman-teman masukkan ke rumus kombinasi, maka hasilnya itu jadi N per 1, jadinya kan sama dengan N, gitu. Kemudian sama juga untuk Cn, N negatif 1 ini, sama kalau teman-teman mau membuktikan, itu nanti hasilnya akan sama dengan N. Gitu. Oke, yang keempat itu adalah sifat simetri kombinasi. Jadi notasinya C, N, R sama dengan C, N dikurang R. Nah, ini berarti bahwa memilih R objek dari N objek sama dengan memilih N dikurangi R objek yang tidak bisa dipilih. Nah, karena kedua operasi tersebut saling melengkapi. Jadi intinya, untuk kasus R sama dengan 0 atau R sama dengan N itu menghasilkan kombinasi yang bernilai 1. Nah, sedangkan untuk kasus R sama dengan 1 atau R sama dengan N dikurang 1, itu hasilnya sama dengan jumlah objek itu sendiri atau R. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kombinasi pengulangan. Kombinasi pengulangan ini digunakan ketika urutan tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari satu kali. Untuk rumus dari kombinasi pengulangan ini adalah kombinasi R dari N sama dengan N ditambah R dikurangi 1 faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, R faktorial. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal. Di sini contoh soalnya itu sebuah toko buah menjual buah apel, pir, jeruk, anggur, manggis, belimbing, semangka, dan melon. Citra ingin membeli 3 buah. Berapa banyak cara Citra untuk membeli buah tersebut? Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N ditambah R dikurangi 1 faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Kita substitusikan nilainya, yaitu N-nya itu banyaknya jumlah buah, dan R-nya itu cara Citra untuk membeli 3 buah. Jadi kombinasi 3 dari 8 sama dengan 8 ditambah 3 dikurangi 1 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ketemunya 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Untuk selanjutnya yaitu kombinasi 3 dari 8 ketemu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial dan ketemu hasilnya yaitu 5040. Jadi cara Citra untuk membeli buah adalah sebanyak 5040 cara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kombinasi tanpa pengulangan. Kombinasi tanpa pengulangan digunakan ketika urutan tidak diperhatikan, akan tetapi setiap
objek yang ada hanya bisa dipilih satu kali. Nah, rumusnya sama dengan kombinasi yang awal. Kombinasi R dari N berarti sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, di mana N itu sama dengan jumlah objek yang bisa dipilih, dan R adalah jumlah objek yang harus dipilih. Contohnya sebuah toko buah menjual buah apel, pir, jeruk, anggur, manggis, belimbing. Mohon maaf, maksud saya sebuah toko buah menjual apel, pir, jeruk. Sebuah toko buah menjual buah apel, pir, jeruk, anggur, manggis, belimbing, semangka, dan melon. Citra ingin membeli 3 jenis buah. Berapa banyak cara Citra untuk membeli buah tersebut? Nah, ini sama caranya, tinggal disubstitusikan dari rumus kombinasi yang awal tadi, di mana kombinasi R dari N berarti sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Berarti kombinasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti sama dengan 8 faktorial dikali 5 faktorial dikali 3 faktorial. 8 faktorial bisa kita tuliskan berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 56. Nah, jadi cara Citra untuk membeli buah adalah sebanyak 56 cara. Baik, selanjutnya adalah contoh yang kedua, di mana sebuah klub sekolah memiliki 12 anggota. Nah, mereka ingin membentuk tim yang terdiri dari 5 orang untuk mengikuti kompetisi. Berapa banyak cara tim tersebut dapat dibentuk jika setiap anggota hanya bisa dipilih sekali, seperti pengertian kombinasi tanpa pengulangan tadi, bahwa kombinasi tanpa pengulangan itu hanya bisa sekali, tidak bisa berulang. Jadi kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi F faktorial dikali F faktorial. Berarti kombinasi 5 dari 12 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti sama dengan 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 12 faktorial bisa kita tuliskan menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Maka hasilnya kombinasi 5 dari 12 sama dengan 792. Nah, jadi ada 792 cara untuk memilih 5 orang dari 12 anggota sebuah klub sekolah. Selanjutnya yaitu latihan soal. Untuk yang pertama, tentukan nilai N dari
kombinasi N dan 2 sama dengan 15. Nah, itu kan soalnya C N 2 sama dengan 15. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu Mas, udah selesai dah hari ini. Udah sampai sini. Latihan soal buat temen-temen tuh udah gimana? untuk latihan soalnya, yaitu C kombinasi dari N dan 2 sama dengan 15, yaitu kita masukkan ke substitusikan ke rumusnya, yaitu N faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan N dikurangi 2 faktorial. Lalu bisa kita operasikan untuk N faktorialnya, yaitu N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 faktorial dibagi dengan 2 dikali 1 dikalikan dengan N dikurangi 2 faktorial. Lalu untuk N dikurangi 2 faktorial ini bisa kita sederhanakan, yaitu menghasilkan N dikali dengan N dikurangi 1 dibagi dengan 2. Maaf, ini sama dengan 15. Lalu kedua ruas ini bisa kita kalikan dengan 2 sehingga menghasilkan N dikali N dikurangi 1 sama dengan 15 dikali 2, yaitu 30. Sehingga kita operasikan untuk N dikalikan
N dikurangi 1 yaitu N kuadrat dikurangi N sama dengan 30. Lalu kita kedua ruas kita kurangkan dengan 30 sehingga menghasilkan N kuadrat dikurangi N dikurangi 30 sama dengan 30 dikurangi 30 yaitu 0. Sehingga kita melakukan dengan pemastoran yaitu menghasilkan N kurangi 6 dan N ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga untuk N yang pertama yaitu N 6 dan untuk yang N kedua yaitu N sama dengan negatif 5. Nah, karena di sini harus positif, maka untuk N-nya yaitu hasilnya 6. Lalu yang kedua, dalam akuarium terdapat 5 jenis ikan putih, 7 jenis ikan emas, dan 4 jenis ikan hitam. 4 jenis ikan harus dipindahkan ke akuarium lain. Dengan beberapa cara hal ini dapat dilakukan. Lalu untuk yang tahap pertama yaitu kita jumlahkan semua jenis ikannya. Yaitu 5 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 16. Lalu untuk kombinasinya yaitu kombinasi dari 16 dan 4. Karena yang akan dipindahkan ke akuarium lain yaitu 4. Hingga kita substitusikan ke rumusnya yaitu 16 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikalikan dengan 16 dikurangi 4 faktorial. Sehingga untuk 16 faktorialnya kita bisa tulis yaitu 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial dibagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikalikan dengan 12 faktorial karena 16 dikurangi 4 yaitu 12. Selanjutnya 12 dengan 12 itu bisa kita operasikan yaitu menghasilkan 1 sehingga 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 yaitu menghasilkan 43.680 dibagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 24. Hingga hasilnya yaitu 1820. Mungkin untuk yang contoh latihan soal yang ketiga, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencobanya. Nanti hasilnya bisa dikirim ke grup dan dijelaskan. Silakan kalau ada yang mencoba mengerjakan, akan menjadi nilai keaktifan ya.
Baik, Mbak dan Mas atau teman-teman yang lain, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai boleh ditunjukkan hasilnya. Saya tunggu sampai jam 9:55. Terima kasih. Nanti dikumpulkannya siapa, Mbak? Bagaimana, Ibu? Dikumpulkannya dengan menggunakan apa? Oh, ini hanya contoh soal, nanti yang selesai boleh langsung ditunjukkan, dijelaskan begitu, Ibu. Ya, nilai keaktifan ya. Ya. Oke. Nggak harus sampai 9:55 ya. Kalau misalnya udah ada yang selesai, monggo silahkan langsung ditunjukkan saja ya. Ya, boleh.
Baik, teman-teman, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Teman-teman, jika tidak ada, apakah bersedia jika saya tunjuk ya? Izin menjawab boleh? Silakan saja. Mbak. Permisi penyaji izin mencoba boleh? Oh ya, boleh. Silahkan, Kak. Apa boleh bantu share screen ya? Salah pakai HP. Gimana, Kak? Suaranya tidak terdengar dengan jelas. Apa boleh dibantu share screen ya? Soalnya pakai Oh HP. iya, ya boleh. Baik, terima kasih. Tadi kan pertanyaannya dari 3 kelas ini. Kelas itu akan diambil beberapa anak. Jadi kita menggunakan kombinasi per kelasnya dulu. Dari kelas A kan tadi akan diambil 5 dari 12. Jadi kita kombinasi 12, 5 didapatkan 792. Begitu juga di kelas B, kombinasi dari 10 dan 4 didapatkan 210. Lalu yang terakhir kelas C diambil 2 dari 9 anak, maka nanti didapatkan 36. Lalu dari keseluruhan ini kan akan dibentuk tim sepak bola. Jadi keseluruhan ini kita kalikan didapatkan sebanyak 5.987.510 cara. Apakah betul nggih? Iya, sudah benar. Terima kasih. Mungkin dari presentasi ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Kak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pada kelompok pengunjung.
Apa karena materinya terlalu gampang ya, jadi apa? Jadi tidak ada yang bertanya. Yang ikan itu hasilnya 1820. Ini kok diem-diem aja udah tak? Kalau sudah yang monggo diakhiri. Dari teman-teman dan Mbak-mbak, apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa diakhiri sudah.